Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan baru yang akan membahas tentang Kawah Ijen, wisata alam di Jawa Timur dengan keindahan tak tergantikan. Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Kawah Ijen, wisata alam di Jawa Timur dengan keindahan tak tergantikan. Fenomena alam langka, blue fire, hingga aktivitas penambang belerang tradisional menghiasi potret keindahan destinasi wisata Kawah Ijen. Kawah Ijen merupakan salah satu objek wisata yang sudah dikenal luas bahkan hingga ke mancanegara. Banyak wisatawan lokal maupun asing yang mengidolakan wisata alam satu ini. Lantaran keindahan alamnya, Kawah Ijen pun tidak pernah sepi pengunjung setiap harinya. Fenomena alam blue fire Gunung Ijen, danau asam Kawah Ijen, hingga aktivitas kehidupan penambang belerang tradisional menjadi daya tarik puluhan ribu wisatawan yang berkunjung dan mendaki gunung berapi di ujung paling timur Pulau Jawa ini. Seperti apa sebenarnya pesona Kawah Ijen? Siapa yang pertama kali memperkenalkannya kepada dunia? Serta apa saja fakta unik di balik objek wisata alam yang satu ini? Berikut penjelasannya buat kalian semuanya. Sejarah Kawah Ijen. Melansir dari laman Tor Banyuwangi, sejarah mencatat bahwa ternyata bangsa Eropa telah mengenal Kawah Ijen Banyuwangi sejak hampir seperempat milenium yang lalu. Tepatnya pada tahun 1770 di masa penjajahan Belanda. VOC menduduki Banyuwangi dan mendirikan benteng Utrecht. Benteng tersebut terletak tepat di sekitar 48 km arah tenggara dari Kawah Ijen. Kemudian, pada tahun 1786, penambangan belerang di Kawah Ijen dilakukan untuk bahan pembuatan mesiu. Bos 1858. Kawah Ijen Banyuwangi kerap menjadi objek penelitian, pengamatan, dan eksplorasi di berbagai bidang keilmuan seperti geologi, vulkanologi, tambang dan mineral, botani, sampai biologi flora dan fauna. Ini dimulai sejak era VOC menduduki Banyuwangi 1770. Kemudian, Prancis mengambil alih kekuasaan atas Pulau Jawa 1799. Lalu saat Jawa dikuasai oleh Inggris 1811 hingga masa kerajaan Belanda kembali menguasai Pulau Jawa 1816. Fakta unik Kawah Ijen. Di balik indahnya panorama alam yang disuguhkan, kawah ini menyimpan sejumlah fakta unik yang jarang diketahui oleh orang. Berikut beberapa faktanya yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, lokasi. Kawah Gunung Ijen terletak di puncak Gunung Ijen di wilayah Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dan Kecamatan Klobang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Gunung Ijen tersendiri merupakan gunung berapi aktif dengan ketinggian 2443 meter di atas permukaan laut. Letaknya berdampingan dengan Gunung Raung dan Gunung Merapi. Pada Maret 2016, Gunung Ijen telah ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke sini bisa memilih titik landasan terdekatnya. Jika menggunakan pesawat, maka bisa memilih tujuan penerbangan ke Banyuwangi, Malang, dan Surabaya. Setelah itu, bisa melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan umum ataupun menyewanya. Yang kedua, orang-orang pertama yang mengenalkannya kepada dunia. Dikenalnya Kawah Ijen Banyuwangi hingga di tingkat internasional tak lepas dari jasa Katia dan Maurice Crieff.
Keduanya adalah pasangan suami istri sekaligus ahli vulkanologi dan geologi dari Prancis yang pernah melakukan riset di Kawah Ijen pada tahun 1971. Kedatangan pasangan peneliti ini dilandasi oleh permintaan pemerintah Republik Indonesia dan di bawah naungan UNESCO atau United Nations of Educational, Scientific dan Cultural Organization. Mereka melakukan penelitian terhadap gunung-gunung berapi di Nusantara sejak 13 Mei 1971 sampai 21 Desember tahun 1971 termasuk di Kawah Ijen. Pasangan yang juga dijuluki pengantin gunung berapi ini bahkan pernah mengerjakan penelitian yang cukup ekstrim di Kawah Ijen. Ketika mereka masih pengantin baru, keduanya melakukan pengarungan danau asam sulfat Kawah Ijen hanya dengan menggunakan perahu karet. Aktivitas itu tentu saja mempertaruhkan nyawa, pasalnya air di Kawah Ijen memiliki tingkat keasaman atau pH mendekati 0, yaitu sekitar 0,5 yang setara dengan kadar asam pada aki mobil. Tingkat keasaman ini bisa melarutkan kulit dan daging manusia dalam sekejap bila sampai terkena atau tercebur ke dalamnya. Hasil penelitian mereka terhadap Kawah Ijen kemudian dipublikasikan sebagai buku berjudul A Shoot Des Volcan Island Indonesia yang diterbitkan oleh Precis de la Chaise, Paris pada tahun 1975. Yang ketiga, dikunjungi oleh rombongan Menteri Republik Indonesia. Tak hanya wisatawan, para pejabat Indonesia pun tertarik mengunjungi destinasi wisata ini. Mengutip dari Kompas.com, beberapa menteri dan pejabat RI bersama dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas pernah mengunjungi Kawah Ijen pada Jumat tanggal 2 bulan 3 2018. Pejabat-pejabat tersebut terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, rombongan dari Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, dan rombongan Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang keempat, fenomena langka Blue Fire di Kawah Ijen. Fenomena Blue Fire atau semburan api berwarna biru ini menjadi salah satu tujuan para wisatawan datang ke Kawah Ijen. Perlu diketahui, semburan api biru ini adalah salah satu dari 2 lokasi di dunia selain Islandia. Apabila ingin melihat fenomena langka ini, maka wisatawan harus mendaki terlebih dahulu. Akan tetapi, wisatawan tidak bisa melihat Blue Fire sepanjang waktu. Pasalnya, keindahan fenomena ini hanya muncul di waktu-waktu tertentu saja. Di antaranya sekitar pukul 2 pagi sampai 3 pagi waktu Indonesia Barat dini hari. Jadi, ingat waktunya jika ingin melaksanakan Blue Fire ini. Yang kelima, indahnya matahari terbit di Kawah Ijen. Selain Blue Fire, ada lagi fenomena alam lainnya yang bisa kita nikmati di kawah ini. Kita bisa melihat indahnya proses matahari terbit di Gunung Ijen. Dari gunung ini juga wisatawan bisa melihat pesona keindahan gunung-gunung di daerah lain, seperti puncak Gunung Raung, Gunung Suket, dan Gunung Rante. Yang keenam, spot Instagramable yang eye-catching. Dengan berbagai keindahan alam yang ditawarkan di sekitarnya, tentu saja ini membuat kawasan Kawah Gunung Ijen menjadi spot yang Instagramable. Jangan lupa mengabadikan momen di sini. Setiap spot alam yang disuguhkan akan membuat mata berdecak kagum atas indahnya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga bisa berfoto saat melakukan pendakian. Latar indah danau atau Kawah Ijen saat pagi hari juga akan melengkapi momen yang diabadikan. Yang ketujuh, wisata kopi Lego di kaki gunung. Tidak hanya mendaki atau menikmati suguhan fenomena alamnya, wisatawan juga bisa menikmati hidangan kopi khas di Dusun Lerep, Kelurahan Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Warga sekitar menyebutnya dengan nama kopi Lego, yang merupakan kepanjangan dari Lerek Gombeng Sari. Tempat kopi tersebut tumbuh
Jenis kopinya adalah Robusta. Wisatawan juga akan diberi kesempatan untuk memetik kopi secara langsung hingga menikmati minuman kopi tersebut di tengah perkebunannya. Yang kedelapan, kehidupan aktivitas penambang di dasar kawah. Aktivitas para penambang di dasar kawah juga menjadi salah satu hal yang sayang untuk dilewatkan jika kita berkunjung ke sini. Kita bisa menyaksikan betapa perjuangan para penambang tersebut tidaklah mudah. Mereka masih melakukan proses pertambangan dengan cara konvensional, yaitu hanya mengandalkan tenaga dari tubuhnya. Para penambang biasanya turun ke dasar kawah untuk mengumpulkan bongkahan belerang. Setelah bongkahan belerang didapatkan, para penambang akan membawanya dengan cara dipikul di bahu. Kemudian hasil tambang tersebut ditampung di puncak gunung. Para penambang ini memiliki keberanian yang sangat besar. Yang kesembilan, tersedia taksi manusia dan homestay. Ada lagi pemandangan unik yang bisa disaksikan di sini, salah satunya yaitu taksi atau ojek manusia. Tanpa mengandalkan tenaga mesin, ojek manusia ini merupakan alat transportasi yang terbuat dari gerobak dan didorong oleh seseorang yang biasanya adalah penambang di sana. Wisatawan bisa menikmati jasa ojek manusia ini dengan membayar biaya tumpangan sesuai tarif yang diberikan. Tak hanya ojek manusia, di kawasan ini juga terdapat homestay sebagai tempat beristirahat. Jadi, wisatawan tak perlu khawatir jika ingin melepaskan penat dan lelahnya. Wisatawan bisa menyewa kamar untuk menunggu melanjutkan pendakian di pagi hari. Biaya sewa kamar per malamnya dimulai dari 100.000 hingga 500.000. Yang ke-10, rencana pengadaan kereta gantung. Pemerintah pusat dan daerah juga telah berencana untuk membangun cable car atau kereta gantung di kawasan wisata ini. Tujuannya agar memudahkan wisatawan dan pariwisata di sana semakin berkembang. Terlebih lagi bagi wisatawan yang sudah manula agar tetap bisa menikmati keindahan Gunung Ijen tanpa harus turun ke bagian dasar kawah sehingga bisa melihat Blue Fire dari kereta gantung. Nah, itulah potret sejarah serta sejumlah fakta unik tentang destinasi wisata alam Kawah Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Objek wisata yang satu ini juga cocok menjadi tujuan berlibur keluarga. Rasa lelah di perjalanan akan terbayar dengan indahnya panorama alam yang ditawarkan. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Kunci Sejarah ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal informasi ilmu pengetahuan selanjutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.